Oke, kita akan mulai. Oke, karena saya akan mengulang lagi ya di sini ya. Buat yang harus disiapkan adalah akun Facebook dengan nama asli dan sudah diverifikasi KTP. Harapannya di sini verifikasi KTP mungkin akan saya perjelas ya satu persatu. Tujuannya biar teman-teman ngelotok dan paham gitu. Akun Facebook dengan nama asli dan sudah diverifikasi KTP. Bagaimana dengan yang sudah punya Facebook dengan nama alias atau bukan nama atau bukan nama yang sesuai dengan KTP ya. Oke. Silahkan jawaban saya adalah silahkan langsung saja verifikasi ya, langsung saja verifikasi. Jika gagal artinya artinya adalah rubah namanya sesuai KTP. Oke. Jika berat karena perihal personal ya, yang misalkan eh nggak ada udah pada tahunya namanya nama aliasnya nih Bang, gimana dong? Ya sudah, bikin akun baru saja ya. Nggak apa-apa apa mulai dari nol, tapi pastikan akunnya aktif dan berselancar. Seperti apa? Seperti yang kemarin saya jelaskan, yaitu pagi sisihkan waktu 5 menit saja buat apa buka akunnya, lalu apa? Hmm, Halo, di mute dulu deh, ya. Sisihkan waktu 5 menit saja, nggak lama-lama ya, 5 menit untuk buka akun Facebooknya, lalu like postingan-postingan, komentar ya kan, komentar apapun nggak apa-apa, bebas ya. Silahkan, dan kalau memang ada waktu 5 menit lagi silahkan main game. Lakukan selama di sini saya ini. Lakukan selama 7 hari berturut-turut. Tujuannya biar apa? Biar akunnya terdeteksi atau diidentifikasi oleh Facebook metanya atau Facebook pusatnya mengatakan bahwa oh iya ini adalah real human. This is real human. Ini adalah benar akun manusia, bukan akun robot seperti itu. Ya. Oke, saya harap di sini udah masalah soal akun udah clear ya. Kenapa sih agak sedikit stranger saya di sini? Karena ujung-ujungnya ketika nanti teman-teman kena banned, pasti harus balik lagi nol lagi ke sini lagi gitu. Ya. Untuk buat halaman Facebook dulu, oke, buat halaman Facebook saya rasa teman-teman udah paham ya. Kalau misalkan ada pertanyaannya, saya udah punya fanpage, Pak, Bang, pakai aja fanpage yang lama, nggak apa-apa. Nah, lalu di sini adalah buat kartu jago, bebas pilihannya mau yang biasa aja boleh, yang syariah boleh. Atau opsionalnya bisa pakai Jenius. Nah, saya kasih clue-nya di sini adalah buatlah kartu yang Visa, ya, kartu Visa. Nah, nah, kenapa harus Visa? Facebook itu berada di Kanada ya, yang artinya kita melakukan pembayaran luar negeri. Kalau pembayaran luar negeri berarti tandanya kita harus menggunakan visa, ya kan? Nah, makanya teman-teman kalau misalkan punya kartu yang sudah punya visa atau saya ribet bikin jago atau jenis lagi, kalau memang punya kartunya yang visa, silahkan dicoba aja nanti ya. Cuman saya menyarankan harus terpisah dengan uang pribadi. Tujuannya apa? Biar tidak sakit hati ketika nanti kesedot, taunya uangnya kesedot semua gitu kan, nanti menyalahkan Facebook. Makanya kenapa saya lebih menyarankan untuk bikin bikin kartu baru.
Tujuannya agar menghindari yang terjadi hal-hal yang seperti itu. Kalau misalnya ke situ semua nanti kan yang repot teman-teman juga seperti itu ya. Lalu buatlah akun bisnis manager Facebook ya. Teman-teman tinggal klik ini aja link yang saya kasih ya. Tinggal klik link yang ini. Bentar, saya lupa di sini aja deh. Sip. Jika sudah tinggal buat akun ya, buat akun. Lalu isi nama tokonya ini, nama 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 apa ya? Nama bisnisnya boleh. Nama bisnisnya, yang ini nama Anda ya, pastinya namanya sesuai dengan akun Facebooknya. Dan ini email, email yang dipakai di Facebooknya. Email yang dipakai di Facebooknya. Waktu login pakai apa emailnya, ya? Oke, sudah tinggal ikutin aja kirim yes 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 yes, ntar jadi. Dah, sampai situ aja, jangan kemana-mana lagi. Oke? Lalu, nah, buatlah buyer persona produk Anda sendiri. Oke, sekarang masuk ke buyer persona. Akun BM dengan fanpage bedanya apa? BM itu adalah business manager, fanpage adalah halaman. Akun BM business manager itu menaungi, ya menaungi itu untuk controlling controlling kita, controlling untuk kita set up iklan, untuk kita set up pixel, untuk set upnya lah gitulah. Atau saya sebut apa ya? Panel utamanya lah gitu. Fanpage adalah ininya, tokonya, ya, channel channel tokonya gitu. Jadi beda. Alhamdulillah sudah bikin akun jenis yang sudah terhubung ke PayPal. Oke, pakai PCA digital bisa nggak Bang? Dicoba aja. Kalau misalnya setahu saya bisa, bisa. Silakan dicoba aja ya. Kalau misalnya udah nggak bisa gagal, berarti tahu jawabannya apa. Ya tinggal sesuai dengan anjuran saya. Nah, kalau nama fanpage itu nama yang disesuaikan dengan nama website di WSP ya, Kak, bebas, Bu Esther. Boleh nama fanpage apa ya? Kalau mau pakai nama yang sesuai dengan fanpage silakan, sesuai nama apa ya? Sesuai dengan website boleh, nggak ada yang salah kok. Bebas kok bikinnya. Kayak pengaturan gitu ya, Kak. Ya, betul. Oke. Nah, oke. Kita lanjut langsung sekarang ke buyer persona. Oke, teman-teman, saya akan mengajarkannya pelan-pelan di sini ya. Langkah pertama kita ketik dulu ya di Google-nya, nah, itu chat GPT saja. Dan nantinya teman-teman yang belum berhasil silahkan, eh kayaknya lebih enak kayak gini deh. Nah, buat teman-teman buka ketik di Google-nya nanti ya, buka Google dulu. Nah, ketik chat GPT ya. Lalu klik di sini. Nah, otomatis tampilannya seperti ini. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah klik sign up atau daftar. Ya, ini karena saya belum daftar nih. Oke, silakan masukkan create your account, pilih continue. Ya, lalu silakan bikin passwordnya. Oke, continue. Oh, ternyata this user already exist. Ternyata udah ya. Itu udah buat dong saya. Atau jika bingung langsung aja deh gini deh ke continue with Google deh, gampang deh kayak gini. Nah, pilih akun. Oke, lanjutkan. Sudah selesai. Oke, let's go. Oke, teman-teman produknya apa? Misalkan sudah dituliskan pastinya ya, dituliskan produknya apa. Saya langsung kasih studi kasusnya adalah produknya digital, produknya titik terang aja deh ya. Nah, tolong buatkan saya sebenarnya ini ya explore dari kitanya sendiri dalam membuat chat GPT itu. Hmm. Tolong buatkan saya buyer persona dari produk jasa pembuatan website
SEO. Ah, iya Kak, itu kan. Diklik sign up atau login gak ada respon. Berarti kayaknya ini deh sinyalnya Bu Esther deh. Coba kalau saya biasanya ketika keadaan sinyal ini lagi nggak baik, saya mengusahakan saya datang ke coffee shop, saya mencari apa mencoba untuk ini apa namanya pakai wifi-nya mereka, ya hanya untuk belajar saya seperti itu. Oke, tolong buatkan saya buyer persona dari produk jasa pembuatan website SEO, ya. Oke, kita enter, tentu berikut, ya kan? Oke. Oke. Nah, apakah sudah dengan cukup satu saja, kita tidak akan bisa membandingkan. Nah, lalu langkah kita kita memikirkan produk kita itu target marketnya siapa sih secara umumnya dulu berpikir. Oh, aku target marketnya adalah ibu-ibu, ibu-ibu misalnya ya. Oh, target market aku adalah anak-anak muda. Oh, target market aku adalah itu. Boleh dituangkan saja di chat GPT. Nanti chat GPT itu akan merapihkannya, akan memberikan ide-ide yang bermunculan. Nah, disitulah puzzle-puzzle yang nantinya Anda bisa sambung-sambungkan dan bisa Anda rangkai menjadi sebuah konten. Seperti itu. Nah, ternyata saya baru buat satu nih bayar persona ini. Apakah sudah cukup? Tidak. Saya belum cukup. Saya perlu lagi. Tolong buatkan, ketik saja di bawah. Tolong buatkan saya bayar persona yang berbeda dari yang di atas. Saya enter. Tentu berikutnya adalah demografinya. Oke, entrepreneur Elena. Oke. Apakah sudah cukup? Saya berpikir lagi, kira-kira bayar persona saya buat siapa lagi ya? Oh, kayaknya saya pengen banget nih jualin ke anak-anak muda. Anak-anak muda sekarang kan pakai kreatif-kreatif tuh, pinter-pinter. Oh, saya mau buka kelas buat anak-anak muda. Oke, saya akan saya akan tulis di sini. Tolong buatkan lagi bayar persona untuk anak kuliahan. Ini target market saya anak kuliahan. Oke, cukup ya. Oke. Lalu kita pindahkan semua yang ada di sini ya menjadi satu spreadsheet atau satu Excel ya, satu satu sebuah laporan yang mudah dibacanya. Bentar. Menjadi satu laporan yang mudah dibacanya. Nah, karena itulah saya menggunakan spreadsheet. Nah, kebetulan ini saya udah buat dan sudah jadi ini. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ada namanya Linda, ada namanya Ahmad, ada namanya Sarah, mahasiswa. Demografinya di Linda adalah 35 tahun sampai 45 tahun. Usianya yang Ahmad adalah 25 sampai 35 dan yang Sarah adalah 20 sampai 25 tahun. Yang satu ini adalah pemilik usaha kecil menengah UMKM, khususnya bisnis fashion online. Yang satunya lagi yang entrepreneur adalah wirausaha di bidang kuliner, spesifiknya restoran makanan Jepang. Lalu di sini ada Sarah. Sarah adalah mahasiswa semester 4 program studi teknik informatika. Ya, oke. Informasi tambahan di sini, saya langsung ngebahas satu persatu dulu ya. Linda, business owner, usia 35 tahun,
pendidikan sarjana ekonomi, pekerjaannya dia punya usaha nih, punya usaha bisnis fashion online. Ya, terus dia juga berpengalaman dan udah menjalani bisnisnya selama 5 tahun dan memiliki pengetahuan dasar tentang digital marketing. Berarti tandanya Linda ini sudah paham, Linda ini sudah tahu dunia digital marketing, ya. Lalu di sini dia sibuk dengan berbagai tanggung jawab dan dalam menjalankan bisnisnya. Berarti artinya dia sibuk banget. Kalau menurut pandangan saya, dia itu karyawannya sedikit, makanya dia yang handle semuanya. Nah, tapi dia menginginkan pertumbuhan bisnis yang lebih baik lagi di dunia online dan berorientasi pada hasil, ya kan? Oke, kita lihat lagi ke samping. Tantangan dan kebutuhannya si Linda ini adalah dia tuh kekurangan waktu untuk fokus pada strategi. Jadi dia tuh nggak ada orang yang mikirin strategi digitalnya. Dia kurang di situ, tapi operasionalnya dia bisa jalan, ya. Lalu di sini membutuhkan bantuan ahli untuk mengoptimalkan situs webnya agar terlihat. Berarti kan dia butuh orang lain, dia butuh pihak ketiga. Nah, lalu di sini ada ingin meningkatkan jumlah pelanggan dan penjualan melalui kanal online. Nah, dia pengen growth juga dengan menggunakan website. Lalu ada lagi mencari solusi yang efektif dan efisien untuk meningkatkan visibilitas online dan menghasilkan lead yang berkualitas. Nah, berarti dia pengen mengeluarkan budgetnya itu yang tepat sasaran dan bisa menghasilkan walaupun hasilnya belum gede lah gitu. Nah, tujuannya, tujuannya Linda ini apa? Dia pengen meningkatkan peringkat situs webnya di hasil pencarian Google untuk kata kunci bisnis fashionnya, lalu meningkatkan lalu organik, lalu menghasilkan lead yang berkualitas dan yang dapat dikonversi menjadi pelanggan setia dan meningkatkan penjualan produknya. Ya, tujuannya dia tuh pengen pengen pakai jasa pembuatan website SEO, ya ini tujuannya. Lalu di sini ada komunikasi. Komunikasinya bisa lewat email, bisa lewat media sosial, dan bisa pertemuan tatap muka. Nah, saya bedah satu-satu nih ya. Artinya, saya rangkum dari sini. Linda ini karyawannya sedikit, dia masih handle sendiri, dan dia tuh pengen bisnisnya tumbuh, ya. Bisnisnya tumbuh dan apa ya namanya ya, meningkatkan keuntungannya gitu. Nah, tapi Linda ini orangnya susah kan ditemuinya. Otomatis hubungin dia lewat email atau lewat media sosial itu lewat iklan. Atau ketika dia sudah tahu, ketika kita sudah dapat nomornya Linda, kita bisa ajak mereka si Linda ini Zoom, ya. Jadi apa iklan yang tepat untuk si Linda, yaitu saya bikin gini, saya rangkum aja. Eh, Capek ya. Anda tidak punya sorry, bentar. Ini juga saya ini ya ngalir gitu aja. Masih ngurus bisnis sendirian aja. Sini sini join apa ya? Sini saya bantuin digital marketingnya, ya kan? Mau tahu info lebih lanjut? Yuk langsung ngobrol dengan saya kayak gitu. Kan bisa kayak gitu. Ngefek nggak? Ngimpact nggak? Kerasa nggak si Linda? Bisa jadi kerasa karena dia ngerasa ini, iya ya masih ngurusin sendiri saya ya. Berarti harus butuh ini ya. Nah, disitulah nanti di landing page-nya baru bermain kata-katanya. Seperti itu ya di Cilinda ini. Ah, ini di sini di Ahmad Entrepreneur. Dia lagi bergeloranya dalam belajar di dunia online, ya. Kita lihat ya usianya 25-35 tahun, laki-laki, sarjana Surabaya, spesifiknya restoran makanan Jepang, memiliki semangat wirausaha yang tinggi, memiliki pengetahuan terbatas. Dia masih belum banyak dia belajar dunia online-nya. Lalu aktif di media sosial untuk promosi bisnisnya, mengutamakan kualitas produk. Wah, ini berarti ya dia orangnya lebih apa ya, apa ya namanya ya, perfeksionis dengan hasilnya, dengan kualitasnya. Lalu tantangan dan kebutuhannya dia itu belum paham tentang SEO, ya kan. Lalu dia pengen mencapai audiens yang lebih luas lagi. Lalu menginginkan bantuan profesional, berarti dia butuh mentor sebenarnya, ya. Mencari solusi yang terjangkau, yang dan efektif. Berarti kan budgetnya pas-pasan, tapi bisa belajar gitu. Nah, tujuannya yang pasti dia pengen meningkatkan peringkat situs webnya, lalu meningkatkan jumlah reservasi dan membangun brand awareness. Nah, si Ahmad ini ada di mana? Ada di media sosial, ada di kursus atau workshop dan event lokal. Artinya, si Ahmad ini, sorry, sorry.
Si Ahmad ini bisa saya bikinkan iklan untuk menyosor target market dia ini, yaitu bisnisnya masih belum berkembang. Mending ikut kelas saya aja, ya kan? Mending ikut kelas optimasi SEO. Kamu bisa dapat free gratis kelas Facebook Ads. Mau tahu info detailnya, silahkan langsung hubungin kami. Nah, kayak gitu contohnya. Oke? Jadi kita harus kembangin dari semua dari buyer persona yang sudah ada, di mapping dulu nih kayak gini dirapihin. Oh, baru kita bisa ngambil kesimpulannya kayak gitu. Lalu di sini ada Sarah mahasiswa usia 20 tahun sampai 25 tahun, perempuan, mahasiswa semester 4 lagi belajar-belajarnya nih. Doi aktif di media sosial terutama Instagram dan Twitter, memiliki minat belajar digital marketing dan mengikuti perkembangan ya. Berusaha untuk membangun portofolionya biar dia diterima di pekerjaan yang apa di kantor-kantor luar sana ya. Lalu di sini tujuannya ya dia membutuhkan situs web ya kan. Tantangannya membutuhkan situs web lalu dia eh, kurangnya pengetahuan tentang SEO, dia pengen belajar dan dia juga punya masalah keterbatasan waktu dan anggaran. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, oh ternyata mahasiswa itu anggarannya sedikit nih. Nah, gimana caranya? Nanti saya habiskan dulu ya. Lalu di sini eh, tujuannya adalah membuat situs web pribadi atau portofolio yang menarik melalui platform ya, sosial media. Yang menarik untuk memperkuat profil profesionalnya. Dia mau jadi profesional, dia mau belajar intinya. Nah, di sini bisa menarik perhatian perusahaan. Jadi dia belajar dulu nih, gue banyakin portofolio dulu biar nanti gue kalau kerja di tempat lain gue bisa terima dengan gaji yang gede kayak gitu ya. Nah, intinya gitu tah. Dia ada di mana ini? Ya kan si Sarah ini. Dia ada di media sosial, ada di webinar atau workshop atau kampus atau acara mahasiswa. Nah, kita bisa dengan kesimpulan dari yang ini ya, dari Sarah ini, saya berarti bisa ngambil kesimpulan, saya datang ke kampus, saya langsung tawarin belajar SEO, belajar SEO workshopnya gratis, nggak usah bayar dulu. Tapi yang saya kasih ilmunya yang sederhana dulu, yang bisa dipraktekkan. Baru ketika dia mau, nah kalau kalian langsung saya tawarkan di workshopnya. Buat kalian yang mau belajar lebih detail, lebih dalam untuk bisa naikin portofolionya, bisa langsung join kelas kami. Atau kalau misalkan di iklan Facebook Ads, kita saya bisa nyosornya gini. Kamu mahasiswa yang pengen pengen ngasah skill dan perbanyak portofolio, ikut kelas SEO kami. Daftar sekarang juga kayak gitu kan bisa ya. Oke. Nah, inilah buyer persona. Buyer persona ini yang nantinya teman-teman bisa angkat, bisa menjadikan ini menjadi sebuah konten seperti itu. Oke? Nah, sisanya setelah itu teman-teman dari ini semua, teman-teman masih kurang yakin lagi, masih pengen cari ide lagi ininya. Oke, tolong buatkan kunci kata kuncinya adalah kebutuhan, keinginan, dan ketakutan. Ya, tolong buatkan 50 kebutuhan dari buyer persona di atas. Dari 3 buyer persona di atas. Lalu nanti dia akan membuatkan. Bang Rihan tanya, urutan Boleh. 50-nya ini urutannya udah ranking berdasarkan yang terbesar atau gimana? Gimana Pak Budi? Halo Pak Budi? Ini kan 50. Bang Rihan Ya, minta 50. Nah, urutan 1 2 3-nya itu udah mengurut sebagai faktor mulai dari faktor dominannya atau bagaimana? ya ini kan sebenarnya ini yang 50 ini ya. Ya. Oh, sebenarnya ini buat ide aja sih, bukan dominannya, lebih tepatnya ke ide. Apakah saya bisa nih Oh, kan saya tinggal cari aja nih. Kayak gini nih, meningkatkan peringkat ini kan kebutuhannya, ya kan? Entrepreneur Elena tuh, integrasi fitur. Nah, ini saya belum dapat jawaban yang pas nih, yang tepat nih. Digabungin aja.
digabungin aja semuanya. Gak usah dipisah gitu. Bingung kan? Sama tuh, ini warnanya hijau tuh, lihat tuh. Dari kemarin nggak ada respon gitu. Sama kok, Bu Esther. Nah, ini udah nih, udah dapet nih, ya kan? Mungkin menurut saya sih udah dapet nih jawabannya. Lalu setelah kebutuhan, kita buatkan 50 ketakutan dari buyer persona di atas. Ya elah, bisa aja diginiin. Tapi bisa sih ini. Nah, ini bisa juga jadi ide nih sebenarnya nih. Ya kan? Nah, ini ketakutan. Lalu buatkan lagi 50 ke apa tadi? Kebutuhan, ketakutan, keinginan. Keinginan dari buyer persona di atas. Nah, nah, ketika kita udah dapat dari sini, nanti kita bisa apa ya, bikin kata-kata atau konten-konten yang relevan dari yang ada di sini, tinggal dikembangin aja sebenarnya. Oke, seperti itulah buyer persona. Oke, saya harap di sini sudah mulai paham ya tentang buyer persona ya. Chat GPT-nya yang berbayar atau free? Free kok. Saya yang free nggak pernah yang bayar. Oke, praktek aja kuncinya. Oke, lalu sekarang kita masuk ke mana nih? Kita masuk ke pengenalan tentang bentar, pengenalan tentang iklan. Oke. Nah, di sini teman-teman nanti akan mendapati hasilnya seperti ini. Nanti, sorry, sorry, sebentar. Nah, oke, teman-teman tolong di sini disimak aja ya. Kalau ada yang mau nyatet nyatet karena agak banyak penjelasannya. Dan kalau bisa nanti nanyanya atau misalnya ini saya kayaknya nggak akan ngulang, tapi mungkin nanti bisa nanya di grup WA aja, silakan ya. Oke, ini adalah pengaturan bisnis dari nantinya akun bisnis manajernya teman-teman. Oke, langkah pertama yang harus dilakukan setelah teman-teman sudah sampai di tahap ini, ya. Nanti kan ketika sudah bikin akun BM, nanti tampilannya akan seperti ini, ya. Oke, kalau kalau mau ngikutin alurnya gini aja paling gampangnya. Lufiness plus pilih select ya. Nah, nanti kan kalau saya kan ada banyak ya akun BM-nya ya. Nah, anggap aja teman-teman kan cuma punya satu, tinggal klik aja nih.
kayak gini. Nah, nanti kan tampilannya begini nih. Tampilannya kayak seperti ini. Nah, setelah itu apa? Teman-teman pilih di sini, masuk ke semua fitur, pilih pengaturan bisnis. Ya, oke. Untuk di sini level pengguna ya. Pengguna ini buat teman-teman yang mau undang, misalnya akunnya mau ngundang apa? Akun yang lain buat dia gimana bahasanya ya? Buat ngundang buat nanti misalnya orang itu mau ngiklanin kita atau gimana ya bahasanya ya? Ya jadi partnerin lah, nyambungin lah, konekin lah. Jadi orang itu bisa akses BM kita gitu ya. Nah, ini partner sama aja ya. Eh, Kalau mau nambahin orang di sini aja, pilih undang orang, tambahin aja emailnya, nanti dia buka emailnya gitu. Oke, cuman jarang dipakai ini kecuali kalau orang-orang yang udah banyak akunnya lalu agensi sih lebih tepatnya. Pengguna sistem nggak ada gunanya ya. Kita turunkan. Nah, di sini ada akun, ada halaman ya. Sebenarnya enak mana sih apa bikin halaman, enak di sini atau enak di yang dari akun Facebooknya? Kalau saya pribadi sebenarnya dari sini, tapi dari akun Facebook yang kayak kemarin juga nggak apa-apa ya. Nah, jika sudah teman-teman ya, untuk ketika akun fanpage-nya atau halamannya ini sudah ada di sini, jangan lupa untuk tetapkan orang, pilih ya. Nah, lalu pilih misalnya ada dua doang atau ada satu doang ya pilih aja salah satunya ya. Cuman karena saya banyak ya saya pilih aja nih nama saya Deva Jerehan. Nah, di sini ini apa tetapkan akses. Nah, aksesnya pilih yang semua. Yang ini prospek juga ya. Lalu pilih tetapkan. Seperti itu. Ini Kalau ini misalnya nggak diakses itu nggak dibuka, otomatis nanti halamannya nggak bisa dipakai buat iklan. Oke? Nah, jika sudah pilih akun iklan. Teman-teman buatlah akun iklan yang baru ya. Tinggal tambahkan buat sebuah akun iklan baru. Di sini namanya bebas, mau nama apa aja bebas ya. Nggak ada ininya. Mau nama sendiri boleh, mau nama toko boleh, mau nama bisnisnya boleh. Pilih zona waktunya Asia dan mata uangnya IDR. Jangan pernah pakai dolar karena bingung ntar bacanya. Kalau yang udah biasa sih nggak masalah. Ya, jika sudah nanti tinggal pilih tes, pilih selanjutnya. Pilih bisnis saya, lalu buat. Saya nggak tahu nih, setahu saya ini udah nggak bisa deh. Oh, bisa ya. Pilih ya akunnya, lalu pilih kelola akun iklannya di checklist. Lalu pilih tetapkan. Sudah jadi. Jika sudah jadi, tutup aja. Oke. Lalu pilih keluar. Jadi ini akun. Oh, 14. Oke, sip. Oke. Nah, jika sudah, ya, akun iklan udah dibuat nih, udah jadi nih, ya. Biarin aja, jangan lupa kita langsung. Nah, grup aset bisnis ini nggak ada gunanya ya. Ini diabaikan aja. Aplikasi juga diabaikan saja. Nah, akun Instagram nih. Akun Instagram teman-teman tinggal tambahkan aja. Tinggal menghubungkan akun Instagram Anda, nanti dia akan connect, ya, minta user ID dan password. Setelah itu diokein, nanti dia akan connect ke sini. Seperti itu. Oke. Lalu akun dagang abaikan saja, nggak harus ini. Nggak perlu ya, karena ini bukan buat yang baru juga. Saya juga nggak terlalu pakai ini juga kok. Lalu ada akun WhatsApp. Nah, akun WhatsApp ini kalau saya sih nggak pakai di sini ya. Nah, jadi diabaikan aja dulu. Nah, lalu kita tutup dulu. Kita masuk ke sumber data. Di sumber data ini katalog abaikan aja ya, ini abaikan. Pixel juga sama nih, diabaikan aja.
Ya, set acara offline juga sama, ini diabaikan aja. Lalu ada set data. Nah, disinilah set data teman-teman harus buat. Set data ini adalah pixel, bukan pixel ini ya. Sekarang udah dipakainya di sini di set data. Tinggal tambahkan. Tambahkan, lalu bikin aja namanya apa? Nama usahanya. Misalnya Sultan Co. Josh, misalnya gitu ya. Pilih buat. Nah, jika sudah, nanti kan, nah ini kayak gini ya. Nah, apakah ini sudah bisa dipakai? Belum, belum bisa dipakai. Nah, pilih tetapkan orangnya dulu. Ya, tetapkan orang, lalu di checklist, nih udah di checklist, checklist yang ini juga, lalu tetapkan. Nah, aset terhubungnya pun juga harus diklik. Tetapkan aset, pilih yang mana akunnya yang mau diituin tadi ya, tambahkan. Oke, selesai. Oke, jika sudah, kita langsung masuk ke, nah ini di sini ada konversi khusus, ini nggak perlu ya, nggak harus. Grup sumber acara juga abaikan aja. Pemirsa bersama juga ini nanti. Ini buat level advance-nya, buat teman-teman yang mau apa belajar ini nanti aja, belum butuh. Nah, ini folder materi iklan bisnis juga sama ya. Ini diabaikan aja. Jadi, dari sumber data yang teman-teman pakai hanya di set data saja, tidak ada yang lain. Oke? Nah, jika sudah, ini nggak ada ya, domain, daftar blokir ini abaikan aja. Pendaftaran ini abaikan aja, integrasi abaikan aja. Tagihan dan pembayaran. Nah, ini tagihan dan pembayaran ini, teman-teman bisa lihat di sini. Tolong ya teman-teman, nanti ketika sudah bikin akun, sudah bikin eh, Jago atau Jenius atau apa, pilih metode pembayaran. Tolong jangan tambahin di sini ya. Tolong jangan tambahin di sini. Itu kan bakal jadi kendala nantinya. Tambahinnya di mana? Tambahinnya di sini nih, pilih akun iklan, pilih akunnya. Mau yang mana ya? Misalnya nih yang tadi deh. Nah, di sini tidak ada metode pembayaran. Jangan yang ini. Ingat, jangan yang ini. Pilihnya yang bawah yang ini. Tambahkan metode pembayaran. Pilih Indonesia rupiah ya. Ini pilih berikutnya. Nah, pilih kartu debit ya. Sebenarnya ini pilihannya banyak ya. Ada bank transfer via BCA, ada OVO, ada GoPay, ada bank transfer. Nah, saya tidak pernah menyarankan untuk bank transfer. Kenapa alasannya? Karena ketika teman-teman menggunakan bank transfer, nanti kalau ada kendala, akunnya bermasalah, duitnya nggak bisa diambil. Makanya saya lebih menyarankannya, lebih aman dan safety-nya menyanjurkannya dengan menggunakan kartu debit atau kredit. Tinggal pilih kartu debit atau kredit, tinggal pilih berikutnya. Nah, lalu masukin nama kartu, nomor kartu ini CVV, lalu pilih simpan. Nanti dia akan otomatis hasilnya seperti ini. Ya, nanti. Oke. Jika sudah, ya kan, kita balik lagi. Nah, kemitraan iklan nggak usah, pusat keamanan nggak usah, permintaan nggak usah, notifikasi nggak usah, info bisnis. Nah, ini teman-teman boleh pilih info bisnisnya ya. Nah, isi ya nama bisnis resminya apa, kalau bisa isi aja asal aja nggak apa-apa, nggak harus sulit ini kok nggak, cuman tujuannya buat apa, buat biar akunnya ini apa ya, bukan akun asal-asalan gitu loh ya. Nah, di sini jangan lupa masukin ya, di info saya masukin emailnya. Oke, jika sudah, artinya teman-teman akunnya sudah siap beriklan. Nah, sebelum saya mulai, ada permasalahan ketika teman-teman yang langsung shortcut atau yang langsung baru baru mulai langsung tiba-tiba bikin akun iklan, apa yang terjadi? Nanti akan terjadi yang namanya kena banned. Kayak gimana kena banned? Kena banned itu contohnya adalah kayak seperti ini. Nah, akun iklan tidak dapat ditagih, metode pembayaran nih mah. Yang lain deh.
Hmm. Nah, akun iklan dinonaktifkan secara permanen. Jadi udah nggak bisa dipakai nih kalau udah kayak gini. Artinya mau diapain juga udah nggak bisa. Nah, makanya saya menyarankan ketika teman-teman udah apa, udah verifikasi KTP, itu kalau misalnya masih bisa dibalikin nanti akunnya gitu. Tapi kalau udah kayak gini udah nggak bisa, ya. Jadi makanya mainnya satu-satu aja. Hari pertama bikin dulu halamannya, hari kedua bikin dulu masukin dulu pembayarannya, baru hari ketiga bikin dulu akun iklannya, kayak gitu. Oke, oke. Jika sudah, berarti tandanya ini sudah siap beriklan. Oke. Nah, sekarang saya open pertanyaan dulu. Silahkan yang mau nanya. Mas Rehan, nentuin orang itu tadi. Itu kan kalau kita di Facebook udah ada member atau followernya, apa mau langsung semua atau kita trial dulu gitu ya? Gimana? Ini orang ini. Iya, nentuin orang-orang tadi kan ada yang nentuin, Bang Rehan tadi nentuin berapa orang gitu. Mungkin kalau tahap trial kita nggak perlu semua dulu ya, Kan, yang diundang kan gitu. pasti nanti Pak Budi kalau pas lagi baru buat cuman akunnya cuma satu. Kalau saya kan gini, Pak, ada Marcel, Ahmad Ridwan, Arif Fauzan, Billy Digital. Ini sebenarnya akunnya nih, Pak. Akunnya ada banyak saya, akun Facebooknya. Nah, ini buat ngasih akses ke para advertiser saya sendiri, biar mereka bisa bantuin saya ngiklan. Nah, kalau Pak Budi mah nggak usah, cukup satu aja. Hmm. Oh, saya tadi mikirnya targeting orang yang bakal Belum, bisa melihat iklan kita. belum ke situ, belum. Ini baru setup-nya doang. Setup akun Oke, bisnis oke. manajernya doang, belum kemana-mana. Oke, Mas, oke. jadi yang disebut orang-orang ini usernya kan, Mas? User, Pengguna betul, ya, pengguna. pengguna akun Jadi, itu ya. iya, kan kan anak didik saya kan ada 4 orang, ada Adam, ada Billy, ada Arif, ada Ahmad, ya kan? Nah, mereka kan bantuin saya ngiklan juga, tapi saya mau ngiklannya pakai akun saya, dia nggak boleh pakai akun dia. Nah, saya kasih aksesnya biar dia bisa buka aksesnya, biar dia bisa ngiklan di akun saya, kayak gitu. Itu maksud inilah pengguna orang, pengguna apa? Fungsinya nambahin orang, gitu. Iya. Jadi nanti kalau misalkan mau nambah seberapa pun itu tinggal diundang aja gitu, Mas. Di invite. Betul, betul. Oke, oke, Mas. Ya. Thank you, Mas. Oh, maksudnya satu akun BM, satu fanpage gitu ya. Oke, biar gampang Bu Esther. Bu Esther satu akun BM, satu fanpage dah. Buat awal, mula-mula aja. Collab sih Mas, ya bukan collab tadi. Kak, maksudnya tetapkan orang tadi tuh orang yang saya kenal kah atau bagaimana? Bukan, tadi udah saya jelasin ya. Email saya yang dipakai di FB kah atau boleh beda? Yang dipakai di FB Bu Esther. Oh gitu, walah saya salah ngerti. Oke, sip. Oke. Sebelum saya mulai ngiklan, Ya, nanya lagi, boleh. Bang Rehan. Itu tadi kalau di waktu tadi saya buat halaman, itu ada fungsi ngundang itu, ngundang follower. Itu juga fungsi sebagai orang yang akan melihat iklan ya. Enggak, Kalau itu di cuma halaman page itu. orang yang nggak bergabung di halaman kita bukan berarti dia juga akan menjadi begini bahasanya. Mereka akan menjadi target kita, tapi bukan berarti target kita hanya mereka saja. Kan Oke. kemarin sudah saya jelaskan di iklan Facebook itu iklan yang mendatangi user, bukan user yang mendatangi iklan. Jadi lagi buka Facebook, kena kan iklan, ke scroll kan? Ya itu berarti iklan mendatangi user. Artinya apa pertanyaan saya ketika Pak Budi ngeliat iklan itu, emang Pak Budi termasuk di dalam fanpage itu? Enggak kan? Terus apa fungsinya dia minta invite yang ada di followers itu, Mas? Untuk menunjukkan bahwa fanpage-nya itu aktif, punya follower sama aja kayak Instagram. Oke, oke. Hmm. Ya. Oke. Nah, di sini ada banyak banget ya ininya. Cuman saya nggak harus teman-teman nggak harus pelajarin ini semua kok. Yang tadi aja yang saya jelasin tadi aja ya.
Oke, jika sudah nanti teman-teman ya ketika teman-teman sudah masuk ke udah selesai settingan di sininya, saya yakin ketika nanti selesai settingan ini pasti ada beberapa orang yang udah ada beberapa orang yang kena banned akunnya. Nah, harapannya adalah aju banding. Gimana cara aju bandingnya? Ya kan sebelum mulai iklan kita belajar aju banding dulu. Bisa Bu Esther bisa melakukan yang sama kok bisa. Nah, aju banding itu sebenarnya ya teman-teman tahu lah aju banding lah ya bahasanya. Nah, teman-teman pilih beranda dukungan bisnis ya. Kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Home apa ya? Home support kalau nggak salah, kalau nggak salah, kalau nggak salah ya. Saya lupa nih. Walah baru pertama mau iklan bisa kena banner kira-kira karena apa tuh Kak? Karena akunnya tidak terdeteksi bahwa bukan manusia yang mainin. Nah, teman-teman bisa lihat ya, nih akun iklan Faris teraktif, dinonaktifkan nih akunnya. Perbaikan ditolak. Nah, gimana caranya untuk bisa aju banding? Teman-teman nanti bisa lihat di sini. Ya. Nah, nanti ada tulisannya di sini nih, pilih lihat detail, ya. Ini nggak ada yang lagi di ini sih, nggak ada yang lagi diaju banding sih. Nanti ketika di sini nanti tinggal aju banding aja gitu, ada tulisannya kok gitu. Tinggal yes yes. Terus nanti dia minta KTP. Dia minta foto KTP, teman-teman tinggal upload KTP aja. Kayak gitu aman kok tenang aja. Oke, jika sudah, pilih lagi semua fitur, masuk ke pengelola iklan. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, di sini iklan saya running beberapa, dan alhamdulillah sampai di siang ini sudah masuk, di malam ini sudah masuk di angka 1.400.000. Hari ini doang saya ngiklan 1.400.000. Ya, ini ada banyak di sini banyak banget ininya variabelnya penayangan, strategi, anggaran, pengaturan atribusi, hasil, jangkauan, impresi, biaya per hasil, ya, jumlah yang dibelanjakan berakhir. Nah, itu sebenarnya ini untuk apa ya? Membaca datanya. Iklan kita itu sudah ngejangkau berapa orang sih? Oh, ternyata iklan saya sudah menjangkau 10.000 orang dan sudah dilihat sebanyak 12.000 kali. Yang artinya dari 12.000 kali ini ada orang yang ngeklik iklannya 48 masuk ke grup WhatsApp saya 48 orang seperti itu ya. Nah, makanya nanti ada namanya pembelajaran tentang pembacaan metrik dan KPI. Oke. Nah, di sini teman-teman hari ini teman-teman akan lihat demo saya menjalankan iklan dulu ya. Bentar, saya mau lihat dulu.
Oke. Oke. Saya anggap ini landing page sudah ada dan gambar untuk ads-nya udah ada. Jadi sudah dibuat ya. Gimana cara buat ads image? Sebenarnya kreasikan aja lewat Canva sih ya. Saya pakai Canva kok buat bikin ads image ya. Tapi saya buat apa namanya bikin iklannya itu dengan membaca dari buyer persona yang tadi. Dari buyer persona itu saya kembangkan lagi, saya lihat lagi biar apa? Biar menjadi iklan yang powerful. Nah, ngomong-ngomong soal landing page, besok saya akan kasih akses teman-teman ikut Zoom. Kalau nggak salah besok itu ada materi pagi jam 9.30 tentang membuat landing page. Jadi nanti saya akan kasih linknya, link Zoom-nya ke teman-teman besok pagi buat nonton ya. Jadi nggak akan saya bahas landing page sekarang, oke? Nah, oke. Langkahnya untuk beriklan itu sebenarnya mudah ya. Kalau misalkan sudah terbiasa, teman-teman tinggal pilih buat ya, tinggal klik buat aja. Di sini ada banyak banget objektif ya. Ada awareness, traffic, interaksi, prospek, promosi iklan, dan penjualan. Nah, saya akan jelaskan di sini ada jenis pembelian dulu pertama, lelang atau reservasi. Nah, kebetulan saya belum pernah ngiklan reservasi. Saya selalu pakai lelang ya. Nah, di sini pilih yang buat kampanye baru ya, pilih tujuannya. Tujuannya ini teman-teman harus tahu mau ngapain. Saya mau nge-branding, oh berarti pakainya awareness. Saya mau jualan. Nah, jualannya kayak gimana? Nyari prospek dulu atau langsung jualan? Oh, langsung jualan. Nah, berarti pakainya penjualan. Saya mau cari prospek dulu karena saya jualannya kan umroh sama jualannya properti. Berarti pakainya prospek. Kayak gitu. Nah, awareness itu apa? Tampilkan iklan Anda ke orang, kemungkinan besar akan mengingatnya sesuai untuk apa aja, untuk kita menjangkau, untuk kita brand awareness, untuk kita ngiklanin video, ya kan? Lalu awareness lokasi toko, ya kan? Nah, jadi tujuan awareness itu untuk mengingatkan doang, biar nanti orang yang ngelihat iklan kita itu datang ke toko kita sendiri, seperti itu. Itu tujuannya awareness. Lalu ada namanya traffic. Kirim orang ke destinasi seperti situs web, aplikasi, profil Instagram, atau acara Facebook. Nah, klik tautan, tayangan halaman tujuan, Messenger, Instagram, dan WhatsApp, telepon, kunjungi profil Instagram. Nah, traffic ini sebenarnya biasa dipakai oleh para pemain iklan atau apa advertiser. Tujuannya buat apa? Buat apa namanya? Buat datengin profil ke apa ya? Buat cari follower di ininya, di Instagramnya. Pakai ini biasanya. Apakah bisa dengan yang lainnya? Sebenarnya bisa, cuman saya ambil garis besarnya aja ya. Nah, lalu ada interaksi. Interaksi ini sebenarnya biar iklan kita banyak yang komen. Kan ada tuh di Facebook banyak yang senangnya komen komen aja, nggak ngapa-ngapain, cuman komen doang, nggak apa-apa bikin rame. Jadi bikin iklan kita tuh dilihat sama orang tuh rame banget gitu, ya. Ya ini bisa buat juga interaksi pelanggan. Nah ini juga bisa juga buat iklan langsung ke WhatsApp. Jadi kalau kita misalnya ngelihat iklan-iklan di bertayangan di Google, di Instagram, di Facebook, terus tiba-tiba pas kita klik langsung ke WhatsApp, nah ini pakai ini biasanya. Lalu ada prospek. Prospek biasanya ini buat nyari-nyari prospek. Ada apa buat properti, terus buat umroh juga bisa. Cuman kalau umroh saya lebih menyarankan pakai interaksi, ya. Nah, lalu ada promosi iklan. Nah, ini saya belum pernah make karena ini tujuannya untuk install aplikasi. Nah, saya belum pernah, jujur aja. Lalu ada penjualan. Nah, penjualan biasanya alurnya adalah iklan ke website dulu, nanti dia ngelihat landing page-nya satu halaman, terus habis itu ada tombol WA-nya. Nah, itu tujuannya buat itu. Oke? Nah, apa yang akan saya lakukan? Karena saya mau ngiklannya ke grup WhatsApp, artinya saya pilih prospek. Lalu saya pilih lanjut. Nah, di sini teman-teman jangan sampai keliru ya. Jangan pakai pilih yang tailored lead campaign. Tapi pilih yang kampanye prospek manual yang di bawah. Pilih lanjut.
Nah, usahakan dalam membuat campaign ini pastikan namanya sesuai dengan nama produk dan tolong berikan tanggal berjalannya, mau jalan kapan misalnya. Tanggalnya tanggal 7 ya, bulan 3 bulan 24. Ya. Biasanya kalau saya sama tim saya kasih nama Ray. Kenapa? Biar tahu, oh yang iklanin si Rehan nih, oh yang iklan si ini nih gitu. Lalu masuk ke bawah, ini abaikan aja, nggak harus diginiin. Lalu pilih di sini. Nah, di sini saya nggak ngajarin kayak orang-orang di luar sana pakainya yang ini, tapi saya ngajarinnya yang lain ya. Jika sudah merubah nama, langsung pilih berikutnya. Jadi nggak usah ada yang otak-atik di sini. Nah, jika sudah, nama set iklannya juga dirubah ya. Pilih nama interestnya. Kalau saya biasanya gitu. Interest. Nanti akan saya jelaskan. Interest 1. Nah, jika sudah, pilih situs web. Nah, kalau di sini ada penjelasannya ya. Kalau formulir instan ini saya jarang make ya. Sudah lama nggak make. Kalau Messenger ini biasanya chatnya ke Messenger. Ada formulir instan dan Messenger. Nah, ini saya belum pernah juga make. Ada telepon. Jadi dia langsung ngarahin buat nelpon. Ada aplikasi. Nah, kebetulan kalau saya pakainya di sini di situs web. Oke. Target kinerja pilih yang maksimalkan jumlah konversi ya. Sebenarnya ada lagi jumlah tayangan halaman tujuan, klik tautan, jumlah jangkauan, jumlah tayangan. Tapi pilih jumlah konversi aja. Oke. Lalu pixel, karena pixelnya udah dibuat tadi. Apa ya, Sultan Ko Official ya sebenarnya ya, namanya ya. Oh, Sultan Ko Jos tuh. Sultan Ko Jos. Tapi bukan itu yang mau saya pakai ya. Nanti diomelin saya. Saya pakai apa ya? Ini aja deh. Nah, lalu pilih peristiwa konversinya, pilih prospek. Jangan yang aneh-aneh ya, pilih prospek. Nah, di sini ada anggaran dan jadwal. Anggaran dan jadwal disesuaikan aja, tergantung budgetnya teman-teman. Ya. Nah, lalu tanggal mulainya mau jalanin kapan? 7 saya. Dan di jam 5 pagi. Nah, perlu diketahui teman-teman ketika beriklan, kenapa pilihnya jam 5, kenapa nggak yang jam yang lain. Sebenarnya kalau saya acuannya gini, pagi-pagi adalah jamnya mayoritas orang baru bangun dan dia belum ngapa-ngapain. Nah, nanti kan iklan itu ada learningnya. Dia mulai nyari-nyari. Saya menganalogikannya kayak gini aja. Ada orang saya kasih selebaran, kalau saya bilangin tolong dong sebarin selebaran ini tapi ke orang yang tepat ya, gue mau audiensnya yang kayak gini 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 gini, dia akan mikir dulu kan sejam, oh dia udah tahu baru dia akan kasih. Sama gitu di Facebook juga gitu. Facebook gini, tolong dong sebarin iklan gue ke ini ke orang yang gini 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 gini, lalu dia akan mencarikan tapi dia akan belajar dulu nih selama 1 jam itu. Nah, makanya nanti di jam 6, jam 7 biasanya iklannya tuh udah mulai sedikit-sedikit lama-lama stabil. Nah, di jam 6, jam 7 adalah jam-jamnya orang lagi apa ya, waktu-waktu prime time buat ada yang siap-siap ini, ada yang lagi santai-santai, ada. Nah, jam 7, jam 8, jam 9 itu udah masuk jam-jamnya orang baru sampai kantor, dia lagi lihat-lihat Facebook atau Instagram kayak gitu. Nah, lalu di sini jangan pernah klik ini ya, nggak usah. Nah, di sini teman-teman bisa, bentar ya, nih. Tinggal pilih aja lokasi yang mau dijalankannya di mana. Saya kan bukan Indonesia, Mas. Saya kan mainnya lokal bisnis ya, tinggal pilih aja. Sesuaiin misalnya di daerah Bekasi. Ya, atau misalnya mau dipersempit, misalnya daerahnya cuma Rekon doang, cuma Rekon Mall Bekasi, bisa. Banyak sebenarnya variasinya, ya. Nah, ini usia dirubah minimalnya di bebas ya, ini disesuaikan nama produk masing-masing ya. Nah,
Di sini teman-teman ya, ketika ada pemirsa advantage, beralih ke opsi pemirsa asli. Pilih gunakan pemirsa asli. Kita balik lagi ke sini. Nah, target saya audiensnya umur berapa sih? Nah, karena produk saya umurnya biasanya rata-rata saya cari di 35 sampai 60. Ya, nah, produk saya ini bisa diterima oleh cowok atau cewek. Nah, kalau saya bilangnya di sini produknya bisa diterima oleh cowok cewek seperti itu ya. Kalau misalnya produknya jualannya gamis cewek ya jualannya ya buat cewek aja. Tinggal pilih aja di sini laki-laki atau perempuan silakan. Nah, di sini ada namanya interest. Nah, interestnya disesuaikan aja tergantung dari bisnisnya teman-teman ya. Kalau misalnya jualannya gamis berarti kan interestnya fashion look misalnya fashion apa tuh fashion editor, fashionnya aksesoris fashion, ya kan fashion dia blog fashion disesuaikan aja dicari-cari aja ya. Lalu kalau saya karena produknya adalah untuk pembisnis saya cari businessman, bisnis dan keuangan. Nah settingannya gimana? Nah buat teman-teman belajar nggak usah yang aneh-aneh, satu settingan satu aja, sorry satu ini satu adset satu internet saja dulu, oke? Nah jika sudah tambahkan pengecualian. Pengecualian ini tolong dicatat atau di screenshot nanti boleh ya. Tulis di sini ketik pembayaran Facebook 90 hari, pembayaran Facebook 30 hari ya. Lalu di sini eh influen influ kurang influencer marketing, influencer on Facebook ya. Lalu apalagi ya? Ini Facebook page, admin halaman Facebook, admin halaman baru, admin halaman bisnis. Ya udah, ini aja. Ya. Kenapa ini harus ditambahkan? Hampir rata-rata kita nggak mau kan iklan kita ditongolin ke apa namanya ke kompetitor kita sendiri. Buat apa? Nggak ada fungsinya. Makanya ini bisa meminimalisir iklan kita nongol kepada kompetitor seperti itu. Lalu pilih bahasanya semua bahasa, ya. Lalu jika sudah, pilih di sini ada penempatan advantage, pilih edit, masukin ke penempatan manual. Nah, di sini iklannya teman-teman ini kan, walaupun ini semua perangkat disarankan, saya tidak pernah pakai. Saya pilihnya adalah seluler. Kenapa? Karena iklan kita itu kan mengarahnya ke WhatsApp ya atau ke grup WhatsApp yang nantinya jika kalau kita klik tombol ketika orang ngelihat iklan kita di PC, dia klik tombolnya tapi nggak masuk ke grup WhatsApp. Nah itu bikin boncos biasanya. Makanya saya pilih seluler aja gitu. Nah jika sudah ya udah ini tinggal setting aja. Saya mau iklannya di Facebook doang mas, ya udah Instagramnya dihapus. Saya mau iklannya di Instagram doang mas, ya udah Instagramnya diiniin, Facebooknya dihapus. Silakan. Kayak gitu. Tinggal disesuaikan aja. Disesuaikan sesuai dengan keinginan. Mana yang bagus, Mas? Kalau ya tergantung teman-teman maunya gimana iklannya. Nah, kalau saya biasanya Messenger nggak pernah saya pakai. Buat apa? Karena iklannya kecil, nggak pernah dilihat. Ya. Nah, di sini ada, lihat ya. Dengan budget 50.000, iklan saya menjangkau sebanyak 4.700 atau 14.000, tapi konversinya 0. Saya biarin aja, saya pengen lihat dulu hasilnya seperti apa. Jika hasilnya ternyata emang bener 0, gak ada yang masuk, berarti tinggal saya naikin budgetnya aja jadi 75.000 dulu. Ya kan kalau saya klik 75.000 pasti berubah nih. Tuh kan jadi 12 kan. Kayak gitu. Udah lah nggak apa-apa 75 aja. Hmm. Nah, jika sudah, teman-teman pilih berikutnya. Oke. Nah, seperti biasa di sini
satu. Oke. Nah, iklan kemitraannya dinonaktifkan aja. Pilih halamannya yang mana yang mau diiklanin. Lalu pilih akun Instagramnya yang mana yang mau diiklanin. Ya, seperti itu. Jika nggak ada akun Instagram, bisanya gimana? Ya pilih gunakan halaman yang dipilih. Seperti itu. Oke. Bentar. Oh, enggak deh. Oke, jika sudah, buat iklan, pilih unggah manual dan pilih gambar atau video tunggal. Mau pakai carousel juga boleh, silahkan. Ya kan? Tapi saya menyarankan pakai yang ini aja. Iklan multi pengiklan direkomendasikan diklik aja nggak apa-apa. Lalu pilih gambarnya. Nah, teman-teman jangan sampai keliru ya. Ini kadang-kadang teman-teman suka lupa untuk merubahkan walaupun ini direkomendasikan tapi kepotong. Kan sayang. Mending diaslikan aja, diaslikan saja. Lalu pilih berikutnya. Dan untuk dioptimalkan jangan lupa ini di checklist ya. Biasanya begini soalnya tampilannya. Ya, teman-teman pilih di checklistkan. Kayak gitu. Tujuannya apa? Buat optimalin iklan kita. Pilih selesai. Nah, jika sudah, gambarnya udah, teks utamanya. Nah, karena saya udah buat teks utamanya, ya kan. Nah, di sini pakainya headline. Headline yang kemarin saya ajarin. Ya, tinggal masukin teks utamanya. Nah, saya pengen agak sedikit bombastis nih bahasanya. Saya pengen rubah. Kayak apa ya? IG4. IG4 ini sebenarnya buat bikin efek tebal doang ya. Belajar digital marketing subuh-subuh. Gratis website buat praktek. Nah, saya lihat yang mana yang cocok. Nah, ini nih, saya lebih suka yang ini. Cik. Ya, nah, ini udah ada nih. Oke, jika sudah, saya copy dan saya tambahkan di sini. Oke. Nah, di judul. Nah, judulnya saya bikin yang tak ke daftar sekarang sebelum nah, jadi tampilan iklannya nanti kayak gini nih. Bentar, tunggu ya. Ntar kelihatan nih. Nah, daftar sekarang daripada daftar sekarang belum tentu. Oke, biarinlah. Ini deh. Ya. Jika sudah, deskripsi abaikan aja. Cuma nah ini tombol ajakan, tinggal pilih mau yang mana daftar sekarang, pelajari selengkapnya. Nah, ini saya pilih daftar sekarang. Ya. Nah, ini udah nggak usah di checklist. Nah, ini udah biarin aja. Nah, di sini pilih masukin situs webnya. Situs webnya tadi saya udah bikin ya.
masukin. Tes. Dah. Oke. Nah, ini kan masih kayak gini nih. Kok bisa masih kayak gini? Nah, itu adanya di sini. Formulir iklannya di checklist. Makanya dipilih tidak ada aja. Biar apa? Nah, hilang kan? Ya, gitu. Bahasa udah biarin aja. Nah, nanti di pixel teman-teman harus rubah pixelnya. Kan tapi udah di setting ya. Tinggal di checklist aja. Awas lupa soalnya. Nah, jika sudah, saya biasanya pakai strateginya yang buat awal baru mulai. Itu pakai strateginya satu campaign, satu ad set, dua gambar. Kita duplikat cepat. Nah, apa yang membedakan antara gambar satu S1 dan S2? Yang membedakannya adalah gambarnya. Ya, saya ganti gambarnya, edit media, saya rubah. Jangan lupa pilih asli asli. Berikutnya pilih checklist, pilih selesai. Nah, jika sudah, tinggal diterbitkan saja. Oke. Oke. Apakah dengan seperti ini sudah selesai beriklannya? Nah, ini masih dalam draft ya. Kita tinjau dan terbitkan juga lagi nih. Terbitkan. Oke, sudah. Sudah clear. Kita bisa lihat nanti iklannya besok ya. Sudah terjadwal. Tinggal tunggu aja. Oke. Seperti itu cara beriklan. Oke, saya akan bacakan kolom chat. Makanya tadi main game kira-kira 30 menit setiap hari selama 7 hari berturut-turut ya Kak sebelum beriklan. Ya, betul. Biar apa? Biar akunnya awet. Biar akunnya ini. Ukuran iklan FB itu berapa Kak? Maksudnya ukuran iklan apanya nih? Sama foto yang di atas akun itu ukuran fotonya berapa? Kalau saya mau cari member yang mana Kak tujuannya pilih apa? Kalau mau nyari member tujuannya berarti cari prospek. Pakai prospek. Untuk yang prospek bagus untuk menjaring orang ya tuh kan. Jadi Mas ada urusan nanti saya lihat rekam oke siap. Berapa bang tadi ya 75.000 buat berapa hari? Buat 1 hari. Tapi kalau misalnya baru mulai, coba aja dulu 50 hari dulu, 50.000 dulu per hari. Minimal lah buat ngerasain dulu biar ada pergerakan lah. Bagaimana cara pembayaran biaya iklannya? Apakah disiapkan deposit atau tunggu tagihan? Nah, ada pertanyaannya nih. Saya terbiasa adalah tunggu tagihan. Sederhananya gini deh, gampangnya ya. Biar biar alurnya paham. Saya transfer dulu uang saya ke transfer dulu uang saya ke Jago saya, lalu saya masukin kartu saya ke sini. Nah, kalau baru nggak mungkin segini, karena saya udah lama ngiklannya, jadi udah bisa segini. Nah, nanti akan ditagih sama Facebook dan nyedot langsung ke narik langsung ke kartunya. Sebesar apa? Sebesar dari threshold yang ada di Facebooknya masing-masing. Biasanya threshold itu 30.000 awal-awal. Ya, plus persen 11% berarti 34 ribuan lah kalau nggak salah. Ya. Nah, kalau saya ini ada tagihan 4.278.932. Artinya ini saya udah ditagih segini nih. Itu. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Bang Han, itu kalau sudah mencapai limit angka yang sudah ditetapkan berhenti otomatis iklannya. Limit yang threshold tadi ya? Ya misalkan tadi 50.000 kalau pada saat hari kan itu berhari, misalkan
Baru jam 12 sudah sampai angkanya 50.000 berhenti dia. Ya, berhenti. Oke. Oh, ini batas budgetnya. Ya. Iya, 50.000 ya berhenti. Tapi kan biasa Facebook ngiklan ngejalaninnya tuh 24 jam. Ya, tapi artinya yang membatasi nominal itu, nominal tersebut kan. Betul. Oke. Monggo Pak Wirtoyo, mau nanya apa? Eh, Pak bisa minta tolong penjelasan ininya nggak Pak? Apa? Jangan Matrik. jangan pakai itu, jangan pakai robot. Ya Pak. Itu efek robot kan itu ngomongnya. Efek robot. Iya. Jadi kedengarannya di sini bukan suara asli tapi suara robot. Masa sih Pak? Ini enggak ini apa yang salah? Saya Kayak kayak ini ya, kayak bergema soalnya. Oh. Coba deh lanjut aja. Halo? Ya, coba lanjut. Ya, jadi gini Pak, mau tanya apa bisa tolong dijelaskan materinya itu Pak buat membaca report-reportnya Pak. Kan ada tuh kadang saya ngiklan gini tapi untuk materinya itu saya bingung maksudnya ini apa maksudnya Pak gitu. Oh gitu, oke. Nah, kan kayak misalkan untuk impresi terus jangkauan terus bedanya impresi sama reach sama impresi itu apa gitu kan. Oke. Itu yang mungkin masih saya bingung gitu Pak. Oke. Saya nggak ngasih KPI hari ini karena iklannya baru running. Harapannya adalah besok kan iklannya running. Dan kita akan lihat langsung secara live iklannya seperti ini. Nanti saya akan kasih kesimpulan. Kayak gitu. Jadi biar langsung. Tapi saya akan jelaskan tentang metrik-metrik yang ada di dalam ini dulu ya. Gitu. Oke. Satu lagi Pak, terkait biaya itu CPM ya? Cost per klik atau ini Pak yang apa? CPM itu Pak. CPM. Facebook itu CPM. CPM ya? Betul. Oke. Oke. Di sini bisa lihat ya, teman-teman. Jumlah yang dibelanjakan berapa? Ini berarti hari ini baru 41.000 ya. Lalu biaya per hasil 13.000. Artinya hasilnya udah ada 3 orang. Satu orangnya itu biaya per satu prospeknya itu 13.000. 13.000 dikali 3 itu 41.000. Nah, iklan saya sudah menjangkau 1.069 orang dan sudah dilihat 1.138. Dari sini saya udah ada yang ngeklik tautan itu sebanyak 12. Ya. Nah, klik tautan unik sama lah ya. Nggak ada yang bedanya. Nah, klik semua. Oke, biarin. Klik semua. Nah, CPC itu adalah cost per kliknya. Cost per kliknya itu adalah 1095 dikali 38. Jadi orang yang ngeklik iklan saya, ini klik semua tuh artinya orang yang ngelihat iklan terus ngeklik, ya. Yang ngelihat iklan langsung ngeklik. Saya kasih mudahnya deh. Nah, saya lihat iklan nih, Google Ads, ya. Saya klik daftar. Nah, itu masuknya adalah menjadi klik semua, ya. Nah, CPC-nya segini. CPC biaya per klik tautan. Nah, klik tautan berarti artinya kalau klik tautan itu nih di sini biasanya suka ada link gitu. Abaikan aja kalau itu nggak usah terlalu didalemin. Nah, ini CTR. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah CTR. CTR-nya adalah 250. Minimalnya kalau untuk iklan itu adalah 2%. Di bawah itu berarti harus diperbaiki adalah gambarnya. Contoh nih 1,64. Tapi saya masih lihat dulu nih hasilnya bagus nggak gitu. 1,64. Ternyata hasil CPR-nya masih bagus. Ya udah abaikan aja saya jalanin terus. Tapi kalau CTR-nya 1,64 tapi
ininya mahal per satu kliknya, biaya per hasilnya, berarti baru saya rubah kontennya gitu. Nah ini 100.000 nggak ada tayangan kontennya, Masya Allah. Pilih, pilih, tuh kan. Nah ini CTR semua juga sama ya, minimalnya 2%. Tapi lihat dulu ini ya. Nah ini di sini CPM itu biaya per 1.000 tayangan. Berapa biaya per 1.000 tayangannya? Makanya kita harus lihat dulu di sini ya. Lalu udah itu aja yang biasa saya pakai sih di sini. Gak pernah ada yang aneh-aneh. Dari sini saya bisa menentukan. Nah, besok kebetulan nanti ada materi tentang KPI, biar nanti saya jelasin. Oh, ternyata yang dibutuhin, kalau ini bermasalah, ini yang harus dirubah. Oh, kenapa kalau yang ini bermasalah, ini yang harus dirubah, gitu. Oke, cukup menjawab ya, Pak Wirtoyo ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, CTR, klik through growth, artinya apa ya namanya ya? Orang yang ngeklik sama orang apa bahasa bahasa ini ya, CTR itu hitungannya pembagian dari apa ya, lupa saya. CTR perhitungan dari pembagian apa ya, pembagian, ya lupa beneran, hasil perhitungan, oh, klik dibagi tayangan, jadi yang ngeklik yang kan di sini ada tayangan ya, nih jangkauan impresi. Impresi sebenarnya tayangan sih kalau maksudnya. Nah, dari impresi dibagi kliknya 1.100 dibagi 38 gitu. Itu CTR, bukan cost to ratio ya Pak Budi ya. Nah, kalau mau pasang iklan baiknya websitenya, kalau mau pasang iklan baiknya website sudah jadi ya Kak. Ya, betul. Apakah tidak perlu menanamkan pixel di landing page? Perlu dong. Nah, makanya besok kan ada materinya biar nanti dijelasin. Kalau kalau mau pasang iklan supaya orang hubungi WA gitu apa perlu website? Jadi ya Kak, harus biar apa? Karena kalau misalnya Buester kan mau cari ini ya, Buester mau cari apa namanya member ya. Kira-kira kalau langsung jualan lewat konten doang, orang mau ngeklik gak? Belum tentu. Dijelaskan benefit-benefitnya apa kalau join sama ini, ya kan dijelaskan secara detail dan gamblang. Biar orang yang baca iklannya itu tertarik dan mau ngeklik iklannya. Seperti itu. Kayaknya besok ada ya, teman-teman, jam 9.30 ada materi landing page, insya Allah. Nanti dikirim linknya biar teman-teman bisa nonton juga untuk membuat landing page. Dan tenang aja, yang nggak bisa hadir ada rekamannya. Oke? Bukan dibuatin gimana sih maksudnya dibuatin LP gitu, Kak? Bela- Western mau gimana maksudnya sih? Saya bingung nih. Besok acaranya apa gitu? Saya bingung jadinya nih. Monggo silakan yang mau nanya lagi. Ya, ini sekali lagi. Teman-teman, besok jam 9.30 ada Zoom belajar membuat landing page. Saya ulangi, ada Zoom belajar membuat landing page, insya Allah. Teman-teman wajib hadir tujuannya untuk belajar membuat landing page. Untuk apa? Untuk beriklan. Gitu. Gimana teman-teman? Kiranya linknya nanti dikirim besok pagi Pak Agung sama Tika. Tenang aja. Nah, tugasnya saat ini apa? Tugasnya adalah saya kasih tugas
Minimalisir biar gak boncos gimana Bang? Sebenarnya gini, minimalisir biar gak boncos itu kita harus jalanin iklannya dulu selama minimal 3 hari biar kita bisa baca data dan evaluasi. Karena kalau misalnya kita udah mikirnya minimalisir biar gak boncos dulu di awal itu salah. Oh gitu sih Bang? Ya lah gitu. Ya iyalah. Kalau kita nggak ada datanya kita nggak bisa tahu gitu loh. Karena ada KPI-nya yang harus teman-teman bisa pahami juga gitu loh. Karena kalau misalnya saya bilang coba buat konten yang bagus, buat konten yang convert, buat konten yang ini, udah nih dibuat ya kan menurut versi teman-teman. Tapi pas dites iklannya ternyata menurut audiens beda. Hasilnya ternyata kurang bagus. Nah, berarti kan ada evaluasi. Nah, dibuat, boncos itu diminimalisir ketika sudah ada data. Website saya belum jadi. Oh, kalau mau cari website saya belum jadi, Kak. Orang klik iklan. Orang yang klik iklan biar hubungi WA gitu. Ya udah, berarti besok kita akan belajar tentang CTWA. Kebetulan ada pemain umroh juga. Nanti besok jam 20.10 materinya adalah klik iklan CTWA. Jadi ke klik iklan langsung ke WA. Silakan. Oke? Jadi apa yang harus disiapkan? Nanti teman-teman harus siapin gambarnya dulu, materi-materinya dulu. Oke? Nah, saya harap teman-teman PR-nya adalah tugasnya adalah setup akunnya kalau yang udah siap ya, setup akunnya sampai siap iklan. Jika ada kendala langsung hubungi di grup aja, di screenshot, jangan langsung ke saya. Kenapa? Bukan berarti saya nggak mau, tapi saya pengen biar semua bisa baca, biar semua bisa belajar juga di situ, gitu. Oke? Ada lagi? Monggo yang mau bertanya, silahkan. Pak, Siap? tanya lagi Pak ya nggak apa-apa ya. Boleh. Hmm. Ini Pak, ini mungkin kembali apa? Tadi kan saya agak telat ya terkait bayar persona. Kemarin saya sudah memastikan aja bahwa bayar persona itu ternyata kita yang bikin. Betul. Buat mensimulasikan gitu Pak ya istilahnya. Mensimulasikan. Ya, kayak misalkan katakanlah saya mau bisnis jual madu gitu ya. Jadi Mm-mm. kita memposisikan diri kita sebagai konsumen yang butuh Mm-mm. suplemen atau butuh untuk maju seperti itu Pak ya. Betul. Oh, Tujuannya oke. buat kita mensimulasikan bahwa kita menjadi target audiensnya. Untuk apa? Untuk bikin kontennya. Oh, Gitu. untuk berkonten gitu ya. Hmm. Terus satu lagi Pak, karena Boleh. tadi saya juga telat terkait apa tugas yang tadi suruh bikin akun ya. Nah, Ya. bikin akun baru. Itu kan saya berarti email saya kan sudah punya akun pribadi ya, akun personal. Cuma kan emailnya kan berarti sudah dipakai. Itu sudah lama saya pakai. Nah, kalau misalkan bikin baru itu berarti pakai email baru lagi, Pak. Pakai email baru lagi. Nggak apa-apa. Berarti bikin email baru lagi aja gitu ya. Iya. Iya. eh, di dunia online punya email 100 itu udah gak heran. Hmm. Saya punya email lebih dari 100 malah. Biasa aja saya malah kan. Email ada 100, akun Facebook juga ada 100, ya kan. Tujuannya buat apa? Buat ya kalau ada kendala, ada kena banned ya tinggal bikin lagi, jadi nggak repot gitu. Karena kadang-kadang ada tuh, saya pernah ketemu sama ada ibu-ibu, enggak saya maunya pakai akun ini. Nggak bisa Bu, orang udah di banned mau ngapain lagi? Gak mau saya pakai yang ini. Ya udah, terserah dah saya pusing kan jadinya itu terserah dah gitu. Nah, kan Oke, oke. kalau kayak gitu kan saya kasih solusi tapi dia maunya ngototnya gitu ya udah terserah dah. Ya terkadang memang apa ya kayak saya sharing sedikit gitu Pak ya terkait Hmm. apa dunia digital marketing. Hmm. Kebetulan saya kan juga marketing Pak di salah satu perguruan tinggi lah di kampus gitu ya. Nah, Hmm. ada kasus seperti ini Pak dulu eh, marketing sebelumnya Ya. dia kan yang sudah megang fanpage-nya kampus Hmm. itu. Hmm. Kemudian dia itu sudah resign Pak. Ya, tapi dia fanpage itu kan memang dia sih karya apa ininya gitu. Tapi kan eh, dia sudah nggak ada di kampus. Jadi kalau
kita mau ngiklan lagi, berarti harus bikin fanpage baru. Karena fanpage yang lama itu entah kenapa gitu sudah nggak bisa sudah nggak bisa digunakan lagi Pak, didaftar di ini nggak bisa. Makanya dilemanya seperti ini, kalau misalkan kita bikin baru lagi, ya follower di fanpage itu kan sedikit. Jadi secara apa, image, secara branding bahwa, oh ini kampus kita kok ininya sedikit ya. Nah, seperti itu Pak yang apa yang pernah kami alami ya di tempat kerja saya seperti itu. Jadi kita memang berusaha untuk menghubungi Facebook juga agar istilahnya tolong itu dikembalikan fanpage yang sudah kita ini, tapi emang apa bandingnya gitu Pak ya. Jadi harus ada konfirmasi apa gitu. Betul. Males lah intinya setup-nya jadi ribet lah gitu ibaratnya. Iya, seperti itu. Terus satu lagi Pak, kalau misalkan kita bikin Facebook official ya buat perusahaan misalkan ya, kita punya perusahaan ini kan ada Facebook-nya kan official. Nah, itu verifikasinya apa Pak? Apakah tetap pakai KTP atau apa kalau misalkan? Gimana? Misalkan gini, kita mau bikin official Facebook buat corporate, buat perusahaan. Ya. Misalkan PT Makmur Jaya misalkan seperti itu. Nah, apakah itu nantinya buat verifikasinya ada butuh apa legalitas atau cukup pakai alamat, pakai KTP aja Pak? KTP sih setahu saya. KTP saja. Walaupun itu kan istilahnya bukan personal, bukan apa pribadi, tapi official. Pertanyaannya emang harus pakai akun Facebook ya? Kenapa nggak di fanpage aja? Oh iya, seperti itu aja ya. Iya, kenapa nggak di fanpage aja? Nah, clue-nya sebenarnya gini, fanpage saya itu banyak banget ya. Dan anak didik saya ada 4, ya kan? Tapi apakah mereka saya kasih akses itu? Saya dulu yang buat di akun Facebook saya sendiri, baru saya kasih turunin aksesnya. Nah, kan ada level usernya tuh. Level usernya lu cuma bisa buat iklan doang, nggak bisa buat kotak-ngatik gitu. Jadi ownernya dulu yang kunci. Makanya kalau kayak gitu harus bikin di akunnya masing-masing fanpage-nya. Kalaupun nanti ada yang apa namanya, ada yang mau mau kita delegasikan lah iklannya ke karyawan kita ya kita tinggal kasih level user aja. Oke Pak, iya Pak, ya. Terima kasih Pak, insight-nya Pak. Misalkan itu autorisasi ke usernya per page gitu ya ngasihnya ya? Misalkan Iya. Ini, oh iya. Per page. Per page Mas Rehan ngasih si A, si B kasih page 2 gitu-gitu ya? Saya punya satu halaman. Saya kasih 4 anak saya, ya kan? Tapi level usernya beda-beda, gitu. Oke. Itu lebih ke authority access kan? Authority access, betul. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Sembilan 9:55 saya close nih kalau nggak ada yang nanya nih. Nanya di grup aja nanti lah Bang, kalau bikin lagi. Malam Mas, mau nanya Mas. Nah, dari nanya tuh kan Pak Budi. Semoga Pak Riko. Ya, ini kalau kita mau iklan di FB itu, kalau yang apa akunnya yang belum verifikasi, KTP bisa apa enggak itu ya? Atau harus verifikasi KTP dulu atau gimana? Sebenarnya bisa ngiklan. Bentar. Kan saya jadi ngetik WA bisa. Sebenarnya bisa ngiklan pakai tanpa verifikasi KTP. Tapi ketika kena banned, ntar kalau nggak balik lagi akunnya gimana? Maksud saya itu ngasih solusi di awal dulu. Biar apa?
biar kalau nanti kena banned udah ada solusinya gitu. Kalau kena banned berarti kita bikin akun baru, verifikasi KTP baru lagi atau gimana? Verifikasi Apa? verifikasi lagi KTP-nya gitu. Oh, berarti paket KTP itu bisa dipakai banyak akun berarti ya? Begitu Pak Sebenarnya Atagi. saya baru pakai 3 kali ya. Nggak tahu saya makanya itu juga saya pakai buat ini ya. Kan verifikasi KTP ini kan baru-baru ya. Akun istri saya baru pakai 3 kali ya kan. Kalau saya nih nama Rehan nih Fajar Rehan itu di Facebook nggak tahu tuh udah ditandain kayaknya. Saya udah bikin akun sudah 100 kali, bikin akun kena banned gini gitu gini lagi, bikin lagi terus sampai bener-bener nggak bisa saya pakai nama Fajar Rehan buat ngiklan. Makanya saya kadang-kadang udahlah pakai akun bini gua aja lah. Capek gua kayak gitu-gitu lu gitu. Oh, jadi Mas Rehan ini ya, pas pakai udah verifikasi, kena banned, Pak bikin lagi akun baru, verifikasi dengan yang sama lagi KTP-nya, Mas ya Iya. gitu ya. Tapi kalau misalnya udah verifikasi KTP, biasanya kan kena banned, aju banding, kirim KTP lagi, ntar balik akunnya gitu. Oh, intinya kalau banned itu pakai verifikasi KTP itu bisa banding ya, bisa balik Ya, lagi, itu aja intinya ya kali ya. bisa banding. Karena ektp saya fotonya rusak, Mas. Nah, aduh. Itu yang agak susah ya gini. Portofolio Anda dibatasi untuk beriklan. Nah, ya kan. Coba di Pak Mas Ridwan, Pak Ridwan di screenshot biar saya tahu itu di mana ininya. Notifikasinya seperti apa biar nanti saya bisa ke sini aja gitu. Kalau kayak gini saya agak bingung nih. Kan mesti dilihat dulu. Coba aja aju banding dulu. Sudah Bang di grup WA coba deh saya cek. Mana gak ada? Oh ini mendesak. Jangan lewat bini, lewat laptop biar enak. Kalau lewat laptop tuh enak bisa ngelihatnya. Bang kalau kalau pasti ini aju bandingnya gimana? Ntar lagi loading itu. Yang lewat laptop tadi apa tuh, Kak? Lewat laptop untuk ini ngelihat akunnya. Bingung, masih loading-loading nih negara. Coba kirim di, nah ini bisa. Nah ini coba ketik buka pengaturan pembayaran dah. Di ini aja di grup aja nanti nggak apa-apa. Saya balas kok tenang aja. Oke, ya sudah. Saya kasih tugas ya buat malam ini lagi. Saya ulangi lagi. Tugasnya adalah buat akun iklan, ya kan? Nah, terus setting akunnya supaya bisa iklan. Nah, caranya lihat lagi, nonton aja lagi video yang ini nanti di rekamannya, tinggal ditonton, tinggal dilihat lagi. Nah, yang tadi yang saya bilang ada set data, masukin akun iklannya, ini orangnya, yang gitu. Udah, itu aja nih tugasnya, ya. Di share di grup ya. Udah di-share di grup kok, tenang. Langsung baca aja grupnya.
Oke. Oke, Ini rekaman ini ada kan, Mas? nanti ada kok, tenang aja. Ada ya? Biasanya besok ya, karena kan ini Sip. dia nge-record dulu ya ke cloud-nya, baru Iya. di-download, baru di-upload lagi kayak gitu. Oke, siap. Mm-mm. Oke, malam ini cukup ya. Nanti kita akan lihat iklan besok seperti apa hasilnya ya. Oke, buat teman-teman yang mau nanya nanti langsung aja nanya di grup WA aja. Nggak bisa hari ini ya Kak rekamannya. Ini kan harus diupload dulu, Bu. Oke, sekian dari saya malam ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oh, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Bang. Oke, Kasih. izin lagi, Pak. Terima kasih. Oke.